cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Orang-orang yang mengerti kasyaf, mana ini nggak ada malaikat ini. Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini. Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi nggak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang Nurogosukmo, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, nggak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat, datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Nah, tapi jangan bilang-bilang sama debat. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri, ini abangan, jari sopo, konro itu konti kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana tuh ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, semono nyerongot itu, besi metal itu, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah, terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Terus ke pantai aja kamu wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Ono yuyu melaku, terus nggak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesul asu bajingan, aku pengen kepeduk Nabi Khidir malah ketemu gendeng kayak gini ya. Terus akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur, knalpot dibuka beng apa namanya, dublek kupingku mergo Kiai. Terus jaga ya ini lah iku mung Khidir. Khidir kok numpak motor. Nah kan soalnya gak seneng karo arek numpak motor, kan gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai, maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Pak Citani Didi
Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah, seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah, kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya, terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Asal nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi konspirasi, yang gendeng kabeh kok. Gak cepat pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas ke utara, kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan. Kan kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi, kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus loh. Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jarum apa soleh arti ini? Saoleh-oleh. Saoleh-oleh. Jadi ijo ya. Senang tolak-toleh. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Qur'an ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda, dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam, hamba yang sedang menaik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf kan, haji yang ma'ruf kan. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur kan. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh.
Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai matang sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik. Dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama Cak, sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin, di dapur sudah nggak ceret. Mangap Cak, terus dicuri kan itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah,